Nah, Bapak Ibu semua, sedikit kami akan memberikan pemaparan mengenai cara aplikasi biofarming. Yang pertama adalah larutkan biofarming dengan rasio perbandingan 1 tub berbanding 1 liter pelarut. Nah, ini saya ambil contoh. Ini kan 600 ml Bu ya, Pak. Ya, berarti kan kurang lebih sekitar setengah liter ya. Nah, biofarming ini kita larutkan dengan 1 liter air. Ya, berarti kalau setengah liter berarti setengah. Paham Ibu Bapak ya? Nah, yang setengah itu maka terjadilah yang namanya biang daripada biofarming. Larutkannya apa? Boleh air tebu campur dengan air kelapa, campur dengan air hujan, ini bisa. Kemudian juga kalau memang misalkan sudah ada bentuk molasenya akan lebih baik. Pak Taufik, pusing saya mau melarutkan, apalagi petani-petani ya. Sampai-sampai itu mau melarutkan biofarming aja harus telepon Pak, nunggu 2 jam saya Pak. Pertanyaannya apa? Pak, saya ini sudah di sawah Pak, adanya air sungai. Boleh nggak biofarming campur dengan air sungai? Boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak harus gotot-gotot, harus beli dulu molase, beli dulu air tebu dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu biofarming dicampur dengan air yang ada bahan kimianya atau tercemar dengan yang namanya bahan kimia. Jadi jangan mempersulit petani. Oh, biofarming harus diencerkan dengan molase. Dengan itu akan lebih baik, terutama ketika langsung diterapkan di media tanah. Karena sebagai makanan daripada mikroorganisme supaya benar-benar cepat berkembangnya. Kemudian pengeceran dosis aplikasi untuk lahan dengan satuan mililiter tangki ditambah dengan air sesuai dengan kapasitas volume tangki. Bapak Ibu nanti kita bisa discuss ya. Saya sangat menyarankan sekali yang namanya botol biofarming ini jangan dibuang. Karena ketika saya tanya ukurannya 10 cc atau 10 mili, maka dia harus beli dulu yang namanya gelas dengan ukuran, nggak perlu deh pakai ininya saja. Ini adalah 40 mili ya. Ininya adalah 10 miliar. Jadi gampang Pak buatnya. Misal ibu-ibu nih, Pak Taufik, saya kan punya bunga di depan rumah. Saya mau nyemprot bunga itu dengan biofarming. Tapi saya nggak punya spare tangki yang ukuran 17 liter. Saya pakai semprot-semprot yang 1 liter airnya. Ya udah Bu, Ibu gunakan aja 10 mili biang biofarming. 10 mili itu gimana sih? Nah, gitu kan? Cukup pakai tutupnya aja, masukkan ke dalam 1 liter, maka sudah jelas 1 liter itu berbanding dengan 10 mili atau 10 cc biang biofarming. Kocok ya. Kemudian diamkan dulu sebentar, semprotkan di bagian media tanahnya. Ama bunganya juga, ama daunnya juga boleh, ama batangnya boleh. Kalau memang sudah terjadi putih, nah sebaiknya nggak usah disemprotkan ke calon bakal bunga itu, langsung fokus ke tanahnya saja. Nggak usah dipersusah, nggak usah dibuat susah. Bahwa biofarming ini hadir tidak ada lain adalah untuk memberikan kebaikan, khususnya adalah kepada para petani Indonesia. Baik, satu hal mohon maaf, tangki semprot harus steril, aman dari sisa pestisida, herbisida, ya, dan lain sebagainya. Dan biofarming tidak boleh dicampur dalam satu tempat atau waktu. Maksudnya ketika kita nanam yang namanya tanaman, kemudian hari ini kita kasih biofarming, hari ini juga kita semprot dengan bahan-bahan kimia, itu jangan dijedakan Pak. Maksudnya seperti itu. Baik. Jenis manfaat yang tadi ya kita sebutkan, air tetes tebu atau molase, kita sudah tahu khususnya para petani, manfaatnya adalah sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme, meningkatkan efektivitas pemupukan, dan air kelapa mengandung unsur hara ya, JPT dan mineral. Nah ini keren banget nih Pak ya. Ya Bapak Ibu barangkali belum paham di dalam air kelapa ini sangat baik sekali untuk tanaman. Air hujan ya, ini merupakan satu mineral alami yang mampu menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman ya, kayak nitrogen dalam bentuk senyawa nitrat, asam amino dan protein. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ini juga jenis pemupukan biofarming ya, sesuai dengan tepat jenis, tepat sasaran, tepat cara dan tepat waktu. Ini kita bisa share di dalam PDR ya. Ini saya selalu berikan sesuatu biar teman-teman semua, Bapak Ibu semua memahami. Gampang sekali ya. Oke, baik. Berikutnya jenis tanaman dan perlakuan pupuk organik. Baru tadi malam ada juga pertanyaan dari Indramayu ya.
namanya Mas Taufik, beliau adalah KPPL-nya. Dia bertanya mengenai bagaimana untuk padi. Ya, karena buat persiapan, kurang lebih mungkin sekitar angka 20 hari lagi mereka panen ya, dan persiapan untuk tanaman selanjutnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagan ini, ya, kita lihat bagan ini ada di kemasan setiap tub biofarming. Ya. Nah, jadi kalau saya tanya, Pak, itu maksudnya apa sih Pak? Saya tanya, Bapak sudah beli biofarmingnya belum? Belum. Bingung jawabnya, betul nggak Pak? Ya kan? Karena ini ada di dalamnya. Sengaja biar petani tahu, lengkap Pak. Ya, lengkap, ya, ada semua. Kita sedikit gambarkan. Yang pertama kita lihat di padi. Jenis tanaman bla 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 bla, kurang lebih ada 100 contoh tanaman. Kemudian hari tanam plus tub. Ada di sini H-5, 7, 10, 14, 15, 20 dan terus. Jumlah tub dalam pemakaian sampai dengan panen. Saya ambil contoh ini Pak, padi. Padi H-5 itu menggunakan 6 tub. 6 tub itu diencerkan dalam 1 liter air. Biar mudah, tidak perlu harus 1 tub diencerkan 1 liter. Jadi 6 tub 6 liter gitu ya. Langsung. Pusing nantinya petaninya. Langsung aja ke 6 tub diencerkan dalam 1 liter, dibagi spayernya biasanya dalam 1 hektar berapa kali semprot, berapa kali habis. Kalau dia 10 kali habis nyemprot selama 1 hektar tersebut, maka pastikan tinggal dibagi saja. Tinggal dibagi. Biar mudah Pak, jangan sampai 1 tub ini ya, diencerkan 1 liter, ya kan? Kemudian dibagi ini, jadi 1 liter itu dapat 25 ini, betul nggak? 1 tangki katanya dikasih 1 ini, berarti dia harus nyemprot berapa kali Pak? 25 dikali 6, betul nggak? 300 berapa? 25 kali 6 ya? Berapa tuh? Kalau lebih sekitar berapa kali dia nyemprot Pak? Kasihan Pak. Tidak begitu cara aplikasinya. Langsung aja 6 tub dicairkan ke dalam 1 liter, dibagi kemampuan dia menyemprot 1 hektar secara rata. Artinya 6 tub ini disemprotkan ke lahan 1 hektar secara rata sampai kena semuanya. Kalau saya awali dari awal, yang pertama ya, ketika orang sudah panen, petani sudah panen, maka sudah pasti tanah itu dibersihkan, betul? Entah itu dengan pacul, entah itu dengan traktor ya, seperti itu. Kemudian sebelum menyemai padi itu, biasanya bibit padi itu direndam, betul nggak? Nah, ketika perendaman itu, pastikan saja kasih paling tidak itu sekitar 20-25 mili larutan biofarming itu biangnya. Rendam 1 hari. Nah, tanah yang untuk penyemaian ini sebesar ini, ya, kita semprot terlebih dahulu dengan biofarming. Boleh Bapak Ibu encerkan yang namanya 1 tub ini dengan 1 liter air, gunakan paling nggak setengah liternya, habiskan untuk persiapan penyemaian benih padi. H-3 saja kita semprotkan. Kemudian ketika padi sudah direndam, besoknya kita semaikan di tanah yang sudah disemprot oleh biofarming. Itu akan melihat bagaimana proses pertumbuhan itu cepat sekali dan bagus sekali. Tujuannya tidak ada lain, supaya padi itu tahan terhadap namanya penyakit virusnya, terutama sundep atau katakanlah kresek atau namanya mungkin macam-macam lain-lain di daerah-daerah ya, banyak sekali. Nah, kemudian ketika sudah direndam, maka besoknya disemai. Butuh waktu berapa? 18 sampai 23 hari, betul? Betul? Nggak bisa langsung begitu kan, di selama penyemaian itu pasti ditunggu terlebih dahulu, yaitu selama 18 atau 23 hari. Nah, maksud daripada H-5 ini, sebelum padi ditanamkan kepada area yang luasnya 1 hektar itu, maka disemprot terlebih dahulu H-5-nya itu dengan 6 tub biofarming.
berantakan semua. Maka ketika hari haknya padi yang usia katakanlah 23 itu kita pindahkan ke area tanaman, mikroorganisme ini sudah menyiapkan menu masakan, menu makanan buat tanaman itu. 6 tup Pak, 6 tup ini Pak, begitu kita cairkan 1 liter, kemudian kita masukkan ke dalam tangki, semprotkan ke tanah, maka miliaran bakteri itu berkembang biak. Dia mengurai residu yang selama ini susah sekali diurai. Dia lakukan kerja. Mudah sekali Pak, nanti Bapak praktekkan, masukkan saja, kemudian kocok, kemudian diamkan saja Pak. 1 hari begitu dibuka, hati-hati ya Pak, bukanya jangan di depan mata. Nah, kalau dibuka begini, keluar semua Pak. Ini bisa meledak. Karena itu terjadi yang namanya perkembangan mikroorganisme itu. Maka ada kewajiban di ibu-ibu yang dipakainya sedikit, ya seminggu sekali itu dibuka. Ambil aja tuh yang namanya gula pasir, kasih makan tuh. Itu ketika dibuka langsung push, keluar kayak gasnya. Itu menunjukkan memang perkembangan mikroorganismenya sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, bagaimana setelah kita berikan 6 tub ini? Maka padi ditanam pada hari haknya, begitu hari ke-7 ya, atau hari ke-10 boleh Bapak Ibu kasih yang namanya urea dengan SP36. Jumlahnya berapa? Yang biasanya 1 hektar itu katakanlah 300 kilo, maka kurangi aja 50%. Sudah menghemat banyak. Kalau gitu enggak organik dong, memang kan kita bicaranya bukan organik. Kita butuh karena sebagai zat perangsang. Kemudian di hari 14 kita kasih 1 tub biofarming. Kemudian di hari ke-28 kita kasih 1 tub lagi biofarming. Nah di hari ke-36 kita kasih yang namanya Kotska atau NPK. Sama persis, kasihnya 50% saja. Kalau Bapak Ibu pengen 100% organik nanti setelah panen ketiga dan keempat boleh lakukan seperti itu. Kalau memang mau organik. Di Karawang sudah banyak yang nanam beras hitam ya. Beras hitam harganya luar biasa, keren banget. Kalau Sukabumi, wilayah Cianjur, kemudian wilayah Subang ya, Karawang itu sudah banyak juga yang bermain di organik. Nah, kemudian di usia 42 kita siram lagi biofarming 1 tub. Dan usia 56 juga sama, kita siram lagi 1 tub. Jadi dari awal sampai dengan panen menjelang padi bunting itu kita menggunakan biofarming 10 tub. Paham Bapak Ibu ya? Lalu pertanyaannya gimana biar tidak kena hama? Kalau Bapak Ibu biasa melakukan penyemprotan itu 4-5 kali, selama menggunakan biofarming cukup 2 kali saja. Dengan dosis tidak terlalu kental seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu, kalau ini diterapkan dari awal, maka tanaman kita itu biasanya tahan dengan yang namanya virus. Dan tentunya juga kita berharap hama-hama pun jauh dari tanaman itu. Itu Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Nah, sama. Berikutnya ada pertanyaan, Pak, gimana kalau cabai? Bapak lihat di sini, cabai rawit ada. Kemudian bagaimana kalau yang namanya saya nanam jengkol, saya nanam pete, saya nanam tebu, saya nanam melon, saya nanam bawang, nanam singkong, mangga, karet, sawit, cengkeh, pepaya, dan lain sebagainya. Ikuti ini Pak, ikuti. Yang terjadi di lapangan itu adalah kasusnya human error. Saya bicara dengan Pak Bu, nih aplikasinya begini Bu, gini. Oh, gampang. Bener Bu. Saya nggak ketemu nih dengan orang lapangannya. Udahlah, Pak Topik kasih lah, capek. Dan biar saya aja ngomong. Betul Pak. Nggak taunya begitu persiapan padi bunting, saya cek. Saya tanya, gimana Bu hasilnya? Oh luar biasa. Dia ngomong, oh luar biasa. Seperti itu. Begitu saya cek, rata-rata yang 1 tahun hasilnya cuma 5
ton. Saya bilang, Bu, katanya bagus. Iya Pak Taufik, yang ini sih kita kecilnya, saya cuma 4 ton, tapi yang ini 5 ton, katanya seperti itu. Lah sih kok kayak begitu gimana? Bisa nggak saya ngomong sama orangnya? Bisa. Ternyata Bapak Ibu semua, yang nungguin itu, dia menyemprotnya hanya sekali-kali. Karena dia banyak megang tanaman orang, tanah orang. Tetapi yang luar biasanya, walaupun aplikasinya enggak sempurna, hasilnya dengan menggunakan bio farming masih lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bio farming. Karena yang lain rata-rata cuma 2,5 ton, ada juga yang cuma 2 ton, bahkan banyak yang kena namanya virus. Dan alhamdulillah dengan menggunakan bio farming itu ternyata tidak bersih. Ini luar biasa, Pak. Artinya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Aplikasi yang katanya nyeleneh aja masih memberikan kebaikan. Apalagi kalau Bapak Ibu mengikuti prosedur dan petunjuk yang ada di depan kita ini. Ini luar biasa. Nah, ini adalah beberapa contoh ya yang kita sudah aplikasikan di lapangan. Ya. Ini di Brebes, tanaman bawang Bapak Ibu sangat luar biasa, perbedaan kontur daripada tanah dengan pertumbuhannya. Dengan usia yang sama, ini memberikan kebaikan buat tanaman itu sendiri. Ya. Kemudian kita bisa melihat nanti teman-teman, ada yang dari Sukatani, ada Pak Ujang, ada nggak Pak Ujang? Ada, Pak Ujang sudah memberikan aplikasi yang luar biasa ya. Hasilnya itu akan beda jauh dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan. Hijaunya Pak, ini dahsyat sekali Pak. Dan ini saya tunjukkan yang tadi saya barusan sebut kuwu itu, Pak Kuwu sekali ya. Ini Pak Kuwu preman ya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Rambut, jangan lihat rambutnya Pak, orangnya ganteng dan baik hati Pak. Ini dia semua masyarakatnya itu dikumpulkan ya, dan kita melakukan presentasi walaupun dia bilang hasilnya belum signifikan karena human error tadi itu. Maka dia terapkan Pak ya, di desanya itu dengan menggunakan bio farming, dan alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Bahkan dia mengatakan kepada masyarakatnya, para petaninya, pokoknya yang namanya panen itu ditongkrongi. Nah, tahu nggak Pak ditongkrongi Pak? Ditungguin. Gitu. Jangan sampai yang manen itu adalah orang lain Pak yang ngebayar. Ya Pak ya. Ditungguin dan hasilnya langsung dia masukin karung, ditimbang apa segala, dijual, dia dapat duit. Seperti itu. Nah ini luar biasa sekali ya. Pak Kuwu Sadi sudah menerapkan ya. Ya hasilnya Pak, ketika padi begini hijaunya kelihatan Pak, bagus banget Pak kalau kita lihat nih. Enak lah Bapak, silakan selfie nanti kalau udah bagus ya. Masya Allah. Nah ini yang saya suka ini Pak. Anakan padi ini. Pak Ujang udah dihitung belum anakan padinya? Belum. Nanti pulang dari sini dia udah usia berapa Pak Ujang? 38. Nanti part 2 Bapak hitung ya Pak ya. Hitung totalnya berapa. Mudah-mudahan kalau Bapak bisa mencapai angka 82, 87 aja, itu kita sudah bisa dapat menghitung Pak berapa ton yang bakal Bapak dapatkan. Allah. Ini luar biasa.